Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak terjebak di dalam kepala sendiri? Nah, di tengah hiruk-pikuk hidup modern, ada sebuah buku dari Reza Watimena, judulnya tentang manusia, yang nawarin kita sebuah perjalanan dari penderitaan menuju kedamaian. Yuk kita bedah bareng gagasan-gagasan utamanya. Oke, buku ini langsung ngebuka dengan ide yang lumayan provokatif. Dikatakan bahwa hampir semua penderitaan kita itu sumbernya dari satu tempat yang seringkali kita nggak sadari. Pikiran kita sendiri. Coba deh renungkan ini sejenak, karena ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Jadi, kita mulai dari mana? Bukan dari teori yang ribet-ribet, tapi dari sesuatu yang kita semua sebagai manusia kenal betul, penderitaan. Ya, inilah masalah universal yang jadi titik awal pembahasan buku ini. Dan penderitaan ini bentuknya macam-macam banget kan? Mulai dari yang sifatnya personal banget, kayak cemas mikirin masa depan, atau nyeselin terus apa yang udah lewat, sampai ke skala yang jauh lebih besar, kayak konflik sosial, ketidakadilan, bahkan perang, dan kerusakan lingkungan. Semua ini, menurut buku ini, adalah bagian dari landscape pengalaman manusia. Nah, disinilah letak twistnya. Buku ini ngajak kita buat bertanya, gimana kalau sumber dari semua ini, semua penderitaan ini ternyata bukanlah apa yang selama ini kita pikirkan? Pertanyaan ini seolah-olah ngajak kita berhenti nyari kambing hitam di luar sana dan mulai ngeliat ke dalam. Dan ini dia argumen utamanya. Sebuah ide yang mungkin kedengeran radikal banget. Sumber sejati penderitaan kita itu bukan kejadian di luar sana, tapi justru sesuatu yang kita lakukan hampir setiap detik, yaitu berpikir. Gampangnya gini deh, masalahnya itu bukan apa yang menimpa kita, tapi cerita yang kita buat di kepala kita tentang apa yang menimpa kita. Kita menderita karena kita keliru menganggap cerita, asumsi, dan penilaian di dalam pikiran kita itu sebagai sebuah kenyataan yang mutlak. Buku ini pakai metafora yang kuat banget. Berpikir itu seperti bermimpi. Coba deh bayangin, waktu kita mimpi, kita ngebangun cerita. Kita percaya 100% itu nyata kan? Sama persis kayak waktu kita lagi mikir. Bedanya, pas bangun tidur kita sadar, oh itu cuma mimpi. Tapi kita jarang sadar kalau pikiran kita juga sama. Itu cuma ciptaan mental yang datang dan pergi. Kutipan ini benar-benar nekanin betapa fatalnya kesalahan ini. Saat kita memperlakukan konsep di kepala kita, opini kita, penilaian kita, keyakinan kita sebagai fakta, sebagai kebenaran absolut, ya kita sebenarnya lagi nggak sadar kalau kita lagi hidup di dalam mimpi. Terus apa akibatnya kalau kita terus-terusan hidup di dalam mimpi pikiran ini? Nah, kesalahan mendasar ini ternyata melahirkan ilusi-ilusi besar yang tanpa sadar ngejebak kita dan jadi sumber penderitaan. Secara spesifik, buku ini ngebongkar 3 ilusi besar yang paling kuat mencengkram hidup kita, yaitu ilusi rasa takut, ilusi identitas, dan yang ketiga ini yang paling mengejutkan, ilusi moralitas. Oke, yang pertama, rasa takut. Kenapa disebut ilusi? Karena kalau kita perhatiin, rasa takut itu hampir selalu tentang masa depan. Kita takut sama sesuatu yang belum terjadi dan seringnya nggak akan pernah terjadi. Jadi kita sebenarnya hidup dalam penderitaan yang disebabkan oleh bayangan yang kita ciptakan sendiri. Berikutnya, ilusi identitas. Coba deh pikirin, semua label yang kita pegang erat-erat, suku kita, agama kita, pekerjaan kita, menurut buku ini, itu semua cuma konsep yang sifatnya sementara dan rapuh. Kita melekat pada label-label itu, padahal label itu bisa hilang kapan aja. Dan justru, kemelekatan inilah yang jadi sumber penderitaan. Nah, ini nih, gagasan yang paling provokatif. Buku ini bilang bahwa konsep kita yang kaku soal mana yang baik dan mana yang buruk justru menciptakan perang di dalam diri kita sendiri. Alih-alih membawa kebaikan, moralitas yang kaku malah bisa jadi sumber penderitaan yang luar biasa. Dengerin deh kutipan ini. Cukup mengejutkan kan? Maksudnya begini, tekanan untuk selalu jadi orang baik dan menghindari jadi orang buruk itu menciptakan perpecahan batin. Dan ini bisa berujung pada kemunafikan, rasa bersalah yang konstan, dan bahkan kekejaman, baik pada diri sendiri maupun ke orang lain. Oke, setelah ngebongkar semua masalahnya, buku ini nggak ninggalin kita gitu aja. Justru, bagian terbaiknya adalah buku ini menawarkan solusi yang sangat praktis dan bahkan didukung sains modern. Ada kok jalan keluarnya. Kuncinya ada di satu konsep ilmiah yang keren banget, neuroplastisitas. Ini adalah penemuan bahwa otak kita itu nggak statis, nggak kaku. Otak kita itu kayak adonan yang bisa dibentuk ulang. Dia bisa menciptakan koneksi-koneksi saraf baru sepanjang hidup kita.
Artinya apa? Artinya kebiasaan kita cemas, marah, atau berpikiran negatif itu secara harfiah ngebentuk semacam jalan tol di dalam otak kita. Tapi kabar baiknya adalah kita bisa bangun jalan tol yang baru. Kita bisa secara fisik memprogram ulang otak kita untuk jadi lebih tenang dan damai. Terus gimana caranya? Ada 2 alat utama yang ditawarkan. Pertama, mindfulness atau kesadaran penuh, yaitu belajar untuk hadir sepenuhnya di momen ini. Kedua, meditasi, sebuah latihan untuk jadi pengamat bagi pikiran kita sendiri, ngeliatin pikiran itu datang dan pergi tanpa perlu dihakimi atau ikut terbawa arus. Pada dasarnya, inti dari semua latihan ini sebetulnya cuma satu dan sangat sederhana. Menarik kita keluar dari penjara masa lalu dan jebakan masa depan, lalu membawa kita kembali ke satu-satunya realitas yang kita punya, yaitu di sini dan saat ini. Nah, semua latihan dan pemahaman tadi pada akhirnya akan membawa kita ke sebuah cara hidup yang benar-benar baru. Ini bukan lagi sekedar teknik, tapi sebuah pergeseran cara pandang yang fundamental. Tujuan akhirnya adalah mencapai apa yang disebut pikiran tidak tahu. Ini bukan berarti jadi bodoh ya, justru sebaliknya. Ini adalah kondisi di mana pikiran kita nggak lagi terpenjara oleh label, konsep, dan keyakinan masa lalu. Pikiran kita jadi jernih, spontan, dan bisa merespon hidup apa adanya. Kutipan ini yang mengingatkan kita pada filsuf besar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Tidak tahu di sini bukanlah kebodohan, tapi justru bentuk kebijaksanaan tertinggi. Sebuah kerendahan hati untuk mengakui bahwa realitas itu jauh lebih besar daripada semua konsep yang bisa ditampung otak kita. Dan ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir. Sebuah pertanyaan yang dalam banget. Kalau semua pikiran, emosi, dan identitas yang selama ini kamu anggap sebagai dirimu itu ternyata cuma seperti awan yang lewat, lalu siapa kamu yang sebenarnya? Siapa yang mengamati semua itu? Mungkin itulah misteri yang harus kita temukan jawabannya sendiri.